Apakah kamu menyadari bahwa dalam sekejap mata, menutup mata membuat waktu terasa lebih lama? Ia berlalu begitu saja tanpa kita sadari. Tapi tunggu dulu. Bagaimana jika kamu... Saya akan mengatakan bahwa ini bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang banyak kebiasaan buruk yang akan tetap ada seiring bertambahnya usia, yang Anda anggap tidak berbahaya, sedang melakukan pekerjaannya yang kotor, membuat tubuh dan pikiranmu menua tanpa Anda sadari. Saya sedang membicarakan detail-detail yang Anda abaikan setiap hari, dan itu karena sementara Anda berpikir semuanya terkendali, mereka diam-diam melemahkanmu. Filsafat Stoa memberitahu kita tentang pentingnya merawat apa yang penting, bukan membuang-buang energi pada apa yang tersisa untuk mencapai perdamaian. Tapi katakan padaku, apakah kamu benar-benar menjaga hal-hal penting dalam hidupmu? Mungkin sudah waktunya untuk mengetahui kebiasaan apa saja yang perlu Anda berantas hari ini. Jangan lewatkan yang terakhir, karena itu akan membuatmu terkesima. Tapi sebelum kita mulai, perhatikan cerita ini yang akan membantu untuk lebih memahami kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Dahulu kala, hiduplah seorang pria bernama Andres, seorang penduduk desa yang tenang dan petani berdedikasi, yang dikenal karena kerja keras dan kualitas panennya. Namun, meskipun masih muda, wajah dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah-olah telah menanggung beban bertahun-tahun lebih dari usianya. Suatu hari, seorang lelaki tua yang bijak sedang membajak sawah. Orang bijak itu mendekatinya dan berkata, "Sepertinya kau menanggung beban tahun-tahun yang telah berlalu di bahumu, meskipun kamu masih muda. Kenapa kau terlihat seperti ini, Andres?" Terkejut, Andres berpikir sejenak dan mulai bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Dia menyadari bahwa dia menghabiskan waktu berjam-jam tanpa istirahat, dengan sedikit waktu untuk makan dengan baik atau hidrasi, serta kurang tidur karena menghabiskan malam-malamnya dengan khawatir tentang panen. Untuk melawan rasa lelah, dia mengonsumsi kafein dan gula. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian dan memberitahu Andres, kebiasaan buruk bisa diibaratkan seperti tetesan air yang mengikis batu. Tampaknya awalnya tidak signifikan, tetapi dalam jangka panjang, hal itu meninggalkan bekas yang dalam. Tidur sedikit, mengabaikan tubuhmu, mengonsumsi zat-zat yang memberimu energi sementara. Semua itu hanya akan menguras energimu secara bertahap dan menyebabkan tubuhmu menua lebih cepat. Tertarik, Andres bertanya, "Lalu bagaimana saya bisa mengubah itu?" Orang bijak itu tersenyum dan memberinya nasihat. "Dengarkanlah tubuhmu dan rawatlah seperti yang kamu lakukan pada panenmu yang melimpah. Tidurlah nyenyak, makanlah dengan baik, dan yang benar-benar menyehatkan, beri tubuhmu apa yang dibutuhkan. Kebiasaan-kebiasaan yang memelihara tubuh akan mengembalikan energi dan kesegaranmu." Andres mulai mengadopsi perubahan kecil dalam hidupnya. Dia mulai mendapatkan tidur yang dibutuhkan, menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan mengurangi konsumsi zat perangsang. Teman-teman dan para tetangga memperhatikan perubahan pada matanya. Kulitnya kembali bercahaya dan tampak lebih berseri, sehat, dan suasana hatinya membaik. Pelajaran yang Andres pelajari adalah jelas. Kebiasaan kecil yang tampak tidak berbahaya dapat membentuk tubuh dan jiwa. Mereka akan layu jika kita tidak memperhatikannya. Sama seperti tanaman yang membutuhkan perawatan, tubuh kita juga terus-menerus perlu dirawat agar dapat tumbuh subur dan berkembang. Pesan moral dari semua ini adalah, terkadang, apa yang kita yakini hanyalah kebiasaan yang tidak berbahaya, bisa diam-diam melemahkan kita. Dengan merawat kebiasaan kita, pada akhirnya kita menjaga kehidupan dan kesejahteraan kita. Sebelum memulai pelajaran pertama, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan video-video ini dan mengaktifkan notifikasi untuk tetap terinformasi tentang fitur-fitur baru. 1. Tidur kurang dari 8 jam. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang tidur kurang dari 8 jam? Sepertinya kopi adalah satu-satunya hal yang memiliki nilai universal di dunia.
Faktanya, sebagian besar orang di tempat kerja hidup dengan anggapan bahwa tidur kurang dari 8 jam adalah tanda produktivitas dan ambisi. Sungguh luar biasa budaya insomnia ini. Tapi inilah kabar buruknya. Kurang tidur tidak hanya membahayakan kesehatan Anda, tetapi juga membuatmu menua lebih cepat. Bayangkan pisang yang tertinggal di meja. Apakah terdengar familiar? Saat kita begadang, tubuh Anda memasuki mode perbaikan. Ini seperti memiliki tim kecil pekerja konstruksi dari versi diri Anda yang lebih baik. Saat Anda tidur, jaringan tubuh sedang diperbaiki dan sel-sel direvitalisasi. Jadi, jika Anda memutuskan untuk mempersingkat waktu tidur, jangan heran jika Anda bangun dengan kerutan dan kantong mata baru. Realita yang mengecewakan adalah bahwa tidur kurang dari 8 jam memperparah masalah yang disebabkan oleh kurang tidur, berdampak negatif pada sirkulasi, seolah-olah kamu sedang mencoba mengadakan pesta rumah tanpa ruang yang cukup untuk semua orang. Bukan rencana yang baik, dan hasilnya adalah kekacauan. Bagaimana kita bisa sampai pada titik ini? Di luar hubungan beracunmu dengan jam alarm, ada kebiasaan dalam hidupmu seperti menonton serial hingga matahari terbit, memeriksa ponsel setiap menit, atau mengonsumsi kafein seolah tak ada hari esok. Semua perilaku ini dikelompokkan bersama dalam resep lezat untuk menjadi zombie prematur. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk melawan perjalanan menuju penuaan dini ini? Pertama, tubuh Anda menyukai rutinitas dan keteraturan. Jadi, cobalah pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Kegelapan adalah sahabatmu. Tutuplah tirai dan matikan lampu. Jika perlu, gunakan penyumbat telinga dan masker mata. Kamarmu seharusnya menjadi tempat yang tenang dan damai, bukan sirkus. Jangan lupa untuk melepaskan diri dari layar terang setidaknya 1 jam sebelum tidur. Aku berjanji padamu, dunia akan tetap bertahan tanpa pembaruan media sosialmu untuk 1 malam. Akhirnya, bersantai, bermeditasi, atau membaca buku yang bagus sebelum tidur bisa menjadi kunci menuju istirahat yang memulihkan. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan di tengah badai. Terapkan ini pada malam-malammu dan kamu akan melihat perbedaannya. Jadi, lain kali kamu merasa bangga dengan begadang, ingatlah bahwa tubuhmu sedang mengajukan pengaduan resmi dan kamu mempercepat proses penuaan. Jagalah dirimu karena tidak ada tombol reset dalam permainan yang disebut kehidupan ini. 2. Stres yang tak terkendali. Stres harian terasa seperti seorang pemain sulap sirkus yang berusaha menjaga sekumpulan bola di udara, bola-bola yang mewakili tugas sehari-hari. Stres telah menjadi pendamping tak tergantikan dari kehidupan modern, seperti aroma kopi di pagi hari atau notifikasi ponsel pukul 3 pagi. Tapi tahukah kamu bahwa stres, selain membuat dahi berkerut, juga menyebabkan kulit keriput? Ya, kortisol, hormon yang diproduksi tubuh untuk menghadapi tantangan sehari-hari, bukanlah sekutu yang tepat dalam perjuangan melawan penuaan. Hormon stres seperti kortisol, epinefrin, dan adrenalin seperti teman yang selalu ada di momen-momen sulit, tetapi mereka bisa menjadi beracun jika bertahan terlalu lama. Hormon-hormon ini membantu mengatur tekanan darah dan melawan infeksi, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk mempercepat penuaan. Kelebihan kortisol dapat menyebabkan kulit kehilangan elastisitas. Stres bukan hanya tentang berita buruk. Keputusan seperti menonton televisi secara maraton alih-alih tidur adalah salah satu kebiasaan yang tanpa disadari bermain melawan kita. Anda mungkin merasa tergoda untuk makan es krim coklat setiap menghadapi masalah atau menghindari olahraga karena sofa yang nyaman. Ini adalah contoh kebiasaan buruk yang membuatmu menua lebih cepat. Apa solusinya? Jawabannya adalah meditasi. Praktik yang tampaknya dikhususkan untuk biksu Tibet ini dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian. Bayangkan meluangkan beberapa menit setiap hari di sudut yang tenang, seperti oasis kecil di tengah kekacauan. Dengan setiap tarikan napas, serap ketenangan. Dengan setiap hembusan, lepaskan stres. Latihan sederhana seperti fokus pada napas atau membayangkan tempat yang tenang dapat membantu mengurangi kadar kortisol dan memberi perspektif yang lebih jelas tentang masalahmu. Kaum Stoa juga mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan kekuatan.
Alih-alih terdorong oleh stres, adopsi sikap menerima bahwa hidup akan membawa tantangan, tetapi Anda memiliki alat untuk mengelolanya. Mengontrol paparan stres dan mengadopsi praktik seperti meditasi tidak hanya akan mengurangi kadar kortisol, tetapi juga memberikan kejernihan mental dan kesejahteraan. Ingatlah, hidup seperti permainan catur. Terkadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah berhenti, bernapas, dan berpikir tentang langkah selanjutnya. Kebiasaan 3. Merokok. Terkadang, pernahkah Anda memikirkan dampak tembakau pada kulit? Biarkan aku menjadi suara akal sehat. Merokok bukan hanya kebiasaan yang memudarkan gigi dan memberikan aroma tertentu pada napas, tetapi juga pencuri licik yang mencuri kemudaan dari kulitmu. Begitulah cara tembakau menjadi musuh yang bahkan tidak kau sadari. Kamu masih punya waktu sebelum terlambat. Mari kita bahas dengan sedikit sarkasme dan secercah refleksi. Merokok seperti mengundang sekelompok penganut stoikisme ke pesta ulang tahunmu dan melihat bagaimana mereka membawa semua hadiah. Anda akan bertanya-tanya apa hubungan filsafat Stoa dengan ini. Bayangkan para filsuf ini sebagai penjaga kulitmu. Mereka membela pentingnya hidup sesuai dengan akal sehat dan alam. Apa yang alami tentang menghirup asap dan menghembuskan kehidupan? Tembakau tidak hanya mengurangi jumlah oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan kulit untuk berseri, tetapi juga mengaktifkan enzim nakal yang mengganggu elastisitas wajah, seolah-olah kulitmu menjerit minta kolagen. Tunggu, itu belum semuanya. Racun dalam asap mengganggu oksigenasi seluler. Bisakah kamu membayangkan kulitmu dalam perjuangan terus-menerus untuk bernapas, seperti mencoba berlari maraton dengan tas plastik di kepala? Kurangnya oksigen memengaruhi regenerasi kulit, membuatnya terlihat lebih lelah dan tua. Jika Anda berpikir kenikmatan kecil ini tidak berarti, pikirkan lagi. Setiap kepulan asap bagaikan pencuri yang diam-diam mencuri masa mudamu dan meninggalkan tanda-tanda penuaan. Jadi, apa solusinya? Selain mempertimbangkan berhenti merokok, ada strategi lain. Pertama, pikirkan tentang kekuatan hidrasi. Menjaga kulit tetap terhidrasi seperti menyiram tanaman. Jika tidak, ia akan layu. Isi hidupmu dengan air dan hilangkan asap berbahaya. Kedua, adopsi kebiasaan gaya hidup sehat. Pola makan kaya buah dan sayuran segar, yang kaya antioksidan bisa menjadi perisai melawan jejak tak terlihat tembakau. Ketiga, olahraga tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga media yang sangat baik untuk menghilangkan stres. Pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa terus hidup dalam ilusi bahwa merokok tidak memengaruhi penampilan, atau Anda dapat mengambil kendali atas hidupmu dan mulai merawat kulitmu. Sama seperti kaum Stoa yang percaya pada disiplin diri dan penalaran, Anda juga bisa menjadi arsitek takdir sendiri. Meskipun hidup bisa menjadi putaran kenikmatan sesaat, ingatlah bahwa kulit Anda akan berterima kasih dalam jangka panjang. Jadi, apakah Anda siap berhenti merokok dan memilih jalur yang menyoroti keindahan sejati? Seperti kata Brian Tracy, masa muda adalah anugerah alam, tetapi penuaan adalah mahakarya hidup. Kebiasaan 4. Kurang minum air. Apakah kamu sudah cukup minum air? Apakah kamu sudah bercermin akhir-akhir ini? Jika jawabannya tidak, Anda mungkin melewatkan pertunjukan film horor. Jika ya, mungkin Anda menyadari bahwa kulitmu bukan lagi kanvas yang segar dan bercahaya. Ya, penyebabnya adalah kekurangan air. Tapi ayolah, tidak mungkin kamu akan mati karena mencoba minum beberapa liter sehari, kan? Kita membicarakan hal ini hampir sepanjang waktu. Kita tahu bahwa air sangat penting, namun dalam kehidupan modern, seringkali sepertinya kita tidak punya waktu untuk mengisi gelas. Pertanyaannya, ini bukan hanya tentang memuaskan rasa haus. Bayangkan kulitmu seperti tanaman. Jika disirami cukup, ia mekar. Jika dibiarkan kering, ia layu. Sederhananya, tidak minum cukup air hanya merugikan kulitmu, menjadi kasar dan kusam, tetapi juga menumpuk racun seolah-olah Anda adalah tempat pembuangan sampah manusia. Para ahli merekomendasikan pria minum sekitar 2,5 liter per hari, setara 11 cangkir. Sementara wanita membutuhkan sekitar 2 liter, 8 cangkir. Jujur saja,
Banyak di antara kita bahkan tidak mencapai setengah dari angka itu. Pekerjaan, media sosial, serial, wajib tonton. Tanpa kita sadari, kita membiarkan tubuh mengalami dehidrasi seperti gurun. Bagaimana cara menyelesaikan masalah besar ini? Sebenarnya lebih sederhana dari yang terlihat. Pertama, prioritaskan hidrasi. Selalu bawa botol minum. Anggap air sebagai teman terbaikmu. Kedua, kaitkan minum air dengan waktu tertentu. Minumlah segelas setiap kali duduk untuk bekerja, atau setelah setiap tugas selesai. Jadikan itu bagian dari rutinitas, bukan hanya saat tenggorokan kering. Ketiga, jika air terasa membosankan, tambahkan irisan lemon, mentimun, atau herba untuk mengubahnya dari cairan hambar menjadi koktail mewah. Terakhir, ingatlah filsafat Stoa. Mungkin terdengar aneh menyebut kaum Stoa dalam konteks air, tetapi pikirkan apa yang diajarkan. Terima apa yang tidak dapat diubah dan bertindak atas apa yang bisa. Kamu bisa memutuskan untuk minum lebih banyak air. Ini adalah langkah kecil menuju perawatan diri yang bisa membuat perbedaan besar. Kesimpulannya, mengesampingkan hidrasi mungkin tampak seperti kebiasaan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya adalah jalan setapak langsung menuju penuaan lebih cepat. Jika peduli dengan kulit dan kesehatan umum, mulailah minum jumlah air yang tepat sebagai prioritas nomor 1. Ingatlah, tubuhmu adalah kuilmu, dan seperti kuil lainnya, ia membutuhkan perawatan rutin. Sebagai penutup, berikut refleksi yang mungkin relevan. Hidup ini seperti air. Jika tidak merawatnya, ia akan menguap tanpa Anda sadari. Kebiasaan 5. Konsumsi kafein berlebihan. Kafein, ramuan lezat yang membuat kita merasa seperti pahlawan super di pagi hari, dan, karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, mengubah kita menjadi makhluk yang bisa ditoleransi di sore hari. Ya, tidak mengherankan jika ia menjanjikan untuk membangkitkan pikiran, tetapi bagaimana dengan kecemasan dan kegugupan yang sering menyertainya? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah kafein benar-benar sahabat terbaikmu atau antagonis yang kejam? Di sini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kelebihan kafein bisa mengubahmu menjadi makhluk cemas dan terburu-buru, serta yang terpenting, bagaimana cara menghindari jebakan itu. Bayangkan Anda adalah mobil sport melaju kencang. Kopi adalah bahan bakar yang mendorongmu, tetapi jika berlebihan, Anda bisa menabrak tembok. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dan tidak terbawa suasana. Konsumsi kafein dalam dosis moderat bisa bermanfaat sebagai antioksidan, dan beberapa cangkir sehari bahkan dapat meningkatkan konsentrasi. Namun, seperti segala sesuatu dalam hidup, ada batasnya. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari 2 minuman berkafein sehari. Jika Anda pencinta kopi, teh hijau, atau teh hitam organik, Anda beruntung karena itu adalah yang paling sehat. Tapi bagaimana jika Anda mengabaikan rekomendasi ini? Disitulah kekacauan dimulai. Kafein dapat mempercepat sistem saraf seperti hamster berlari di roda, dan disitulah Anda menyadari jantung berdetak dengan kecepatan mengkhawatirkan dan kecemasan seperti tamu tak diundang. Jangan khawatir, tidak semua hilang. Berikut solusinya. Tetapkan batasan. Jangan minum 1 cangkir lagi. Pikirkan seperti seorang stoik yang menolak godaan kenikmatan sesaat demi kesejahteraan jangka panjang. Ingat aturan 6 jam. Hindari kafein setidaknya 6 jam sebelum tidur. Terkadang yang dibutuhkan bukan lebih banyak kopi, tetapi jalan-jalan di luar ruangan, sedikit olahraga, atau meditasi untuk mendapatkan kembali ketenangan. Pertimbangkan pengganti. Ganti beberapa minuman dengan pilihan tanpa kafein. Awalnya terasa seperti kehilangan teman lama, tetapi seperti kata pepatah, terkadang Anda harus melepaskan sesuatu untuk melangkah maju. Kafein bisa menjadi sekutu atau musuh tergantung bagaimana Anda memainkan kartu. Nikmati dalam jumlah sedang untuk menikmati manfaatnya tanpa menanggung dampaknya. Seperti diajarkan kaum Stoa, keseimbangan adalah kuncinya. Jadi, lain kali tergoda untuk maraton kopi, pikirkan dirimu di masa depan dan tanyakan apakah ini sepadan. Seperti dikatakan Marcus Aurelius, kekuatan sejati bukan pada apa yang Anda konsumsi, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk tidak konsumsi.
Kebiasaan 6. Tidak berolahraga. Apakah sofa mulai menjadi sahabat terbaikmu, tempat nyaman di mana Anda menghabiskan berjam-jam menonton serial tanpa tujuan, atau dalam kasus terbaik merencanakan kehidupan ideal secara mental sambil makan sebungkus keripik? Oh, gaya hidup yang kurang aktif itu sungguh menyenangkan. Pencuri masa muda yang berbisik. Sedikit lebih lama tidak akan merugikan. Tetapi jangan menipu diri sendiri. Mari kita bahas bagaimana 45 menit olahraga harian bisa menjadi kunci untuk kembali ke versi diri yang lebih sehat. Bentuk tubuh seperti mobil klasik yang dikagumi di pameran barang antik. Jika diparkir terlalu lama, catnya mulai mengelupas dan mesinnya berkarat, membutuhkan banyak uang untuk perbaikan. Hal yang sama terjadi pada otot, tulang, dan persendian jika tidak diberi gerakan. Waktu akan berlalu lebih cepat dari yang Anda sadari. Gaya hidup kurang aktif mempercepat penuaan dini, dan sebelum menyadarinya, Anda akan lebih dekat menjadi kakek daripada sahabatmu. Para ahli menyarankan setidaknya 45 menit aktivitas fisik sehari. Sebelum putus asa memikirkan maraton, berikut kabar baiknya. Anda tidak harus menjadi penggemar gym. Temukan sesuatu yang Anda sukai. Mengangkat beban. Tidak perlu seperti binaragawan. Menari di ruang tamu, berjalan-jalan sambil mendengarkan podcast. Mengangkat beban adalah salah satu metode paling efektif melawan penuaan. Mulailah dengan dumbbell ringan. Ingat, ini tentang menantang tubuh, bukan menyiksanya. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa pengendalian dan disiplin penting untuk kehidupan yang memuaskan. Terapkan itu pada rutinitas harianmu. Jika menemukan latihan yang dinikmati, 45 menit itu akan menjadi oasis kebahagiaan. Pikirkan konsekuensinya. Gaya hidup tidak aktif tidak hanya mengurangi harapan hidup, tetapi juga meningkatkan peluang menderita penyakit kardiovaskular. Beberapa menit aktivitas fisik dapat membuat perbedaan. Jadi, lain kali berpikir untuk menonton serial tambahan, ingatlah bahwa tubuhmu membutuhkan kasih sayang dalam bentuk gerakan. 45 menit sehari tidak menakutkan. Pikirkan sebagai wujud cinta kepada diri sendiri. Bangun, regangkan kaki, dan berikan tubuh olahraga yang dibutuhkannya. Lagi pula, gaya hidup kurang gerak adalah cara aman untuk mencapai usia tua tanpa menjalani hidup sepenuhnya. Kebiasaan 7. Penyalahgunaan gula. Pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa sebenarnya gula itu? Jujur saja, meskipun gula mungkin terlihat seperti sahabat terbaik bagi indera pengecap kita, pada kenyataannya ia bisa berubah menjadi sosok yang sangat mengganggu, seperti tamu yang tidak diundang namun tetap bertahan terlalu lama di sebuah pesta. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan segenggam permen merusak kulit, kesehatan, dan masa depan versi diri yang lebih muda yang kita impikan. Mari kita bahas lebih dalam mengenai penyalahgunaan gula, sebuah topik yang memiliki rasa manis sekaligus pahit. Gula, bubuk putih yang kita semua cintai dan nikmati, memang pantas mendapatkan reputasi buruknya. Tahukah Anda bahwa konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan dan jerawat? Ini bukan sekadar mitos urban belaka. Jerawat yang muncul akibat mengonsumsi donat atau kue manis tanpa berpikir ada alasan yang jelas. Namun, dampak gula tidak hanya berhenti di situ. Gula juga merupakan ahli penyamaran yang licik. Ia dapat bergabung dengan protein penting seperti kolagen dan elastin melalui proses yang disebut glikasi, yang mengakibatkan kulit kehilangan elastisitasnya dan munculnya kerutan. Selamat ulang tahun lebih awal untuk kulit kita. Dan jika semua informasi ini belum cukup mengejutkan, inilah bagian yang lebih serius. Gula merupakan salah satu penyebab utama penyakit kardiovaskular dan kolesterol tinggi. Jika Anda berpikir bahwa kolesterol hanyalah istilah yang diciptakan dokter untuk menakut-nakuti, sebaiknya pikirkan kembali. Konsumsi gula yang berlebihan tidak hanya memengaruhi penampilan kulit, tetapi juga dapat mengancam kesehatan jantung Anda, organ mulia yang bertugas memompa darah dan emosi kita. Namun jangan salah paham, saya di sini bukan untuk membuat Anda merasa bersalah setiap kali Anda menikmati sepotong kue. Mari kita bicarakan solusi untuk membatasi konsumsi gula.
trik yang perlu diingat adalah bahwa gula seringkali tersamarkan dalam berbagai produk sehari-hari, mulai dari saus hingga makanan olahan, dengan nama yang berbeda seperti sukrosa, fruktosa, atau sirup, layaknya ninja makanan yang menyerang secara diam-diam. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama, jadilah detektif makanan. Bacalah label dengan teliti dan cari tahu di mana gula bersembunyi. Kedua, perhatikan asupan gula Anda dan cobalah untuk memasak makanan sendiri, sehingga Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada produk yang hanya menawarkan rasa manis yang berlebihan. Ketiga, bereksperimenlah dengan alternatif alami seperti stevia atau gula kelapa. Kulit dan kesehatan Anda pasti akan berterima kasih. Selanjutnya, adopsi ajaran Stoa tentang moderasi. Pikirkan dengan bijak tentang apa yang benar-benar Anda butuhkan versus apa yang hanya sekadar keinginan. Lain kali ketika Anda merasakan keinginan yang kuat untuk melahap makanan manis, ingatlah bahwa kulit, kesehatan, dan masa depan Anda sedang diawasi. Jangan biarkan kesukaan Anda terhadap gula berubah menjadi kebiasaan buruk yang merugikan. Jadikan moderasi sebagai sekutu dan pahlawan dalam kisah hidup Anda sendiri. Lagi pula, hidup ini sudah cukup pendek tanpa harus ditambah dengan gula yang mempercepat proses penuaan. Setiap gigitan yang Anda ambil adalah sebuah keputusan. Pilihlah jalan kebijaksanaan dan kesehatan untuk diri Anda sendiri. Kebiasaan 8. Kurang tersenyum. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa ada hari-hari ketika senyuman tampaknya sedang berlibur, seolah-olah ia tidak meninggalkan pesan sama sekali? Hal ini bukan sekadar tanda kurangnya kegembiraan. Sebenarnya hal ini bisa menjadi sinyal yang menunjukkan adanya kondisi fisik yang kurang menguntungkan. Suasana hati kita tidak hanya menentukan apakah kita menjadi pusat perhatian dalam sebuah pesta, tetapi juga memengaruhi cara pandang kita terhadap hidup, kesehatan pembuluh darah, tingkat stres, dan pada akhirnya, bagaimana waktu berinteraksi dengan kulit kita. Jadi, jika Anda berpikir bahwa penuaan adalah sesuatu yang hanya bisa diterima sebagai bagian alami dari kehidupan, mungkin sudah saatnya untuk berpikir kembali. Kaum Stoa, yang dikenal dengan kearifan mereka yang mendalam dan tetap relevan hingga saat ini, bahkan di era swafoto dan makanan cepat saji, mengajarkan pentingnya menjaga pikiran tetap tenang serta seimbang ketika menghadapi berbagai kesulitan. Mereka memahami bahwa hidup ini bagaikan sungai yang mengalir deras, penuh dengan batu-batu tajam dan rintangan. Namun, daripada mengeluh tentang dinginnya air atau kesulitan yang ada, bagaimana jika kita memilih untuk membuat perahu kecil yang dapat membawa kita melewati tantangan tersebut? Mesin yang menggerakkan perahu kecil itu adalah tawa. Ilmu pengetahuan mendukung pandangan ini. Tertawa dapat memperbaiki fungsi pembuluh darah, meredakan stres, dan dalam banyak kasus, membuat kita merasa sedikit lebih muda tanpa perlu mengandalkan krim ajaib yang seringkali menjanjikan lebih dari yang bisa mereka berikan. Seringkali, kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai siklus keseriusan, di mana setiap masalah tampak seperti serangkaian emosi negatif yang berujung pada demotivasi, hingga kita lupa akan hal-hal sederhana yang dapat membawa kebahagiaan, menertawakan diri sendiri, melihat situasi yang konyol, dan menerima ketidaksempurnaan hidup. Momen-momen absurd itu, jika dilihat melalui lensa yang tepat, sejatinya layak untuk dijadikan bahan komedi. Lantas, bagaimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Pertama, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk tertawa, yang dapat menemukan kebahagiaan dalam situasi yang tidak biasa. Cobalah untuk menonton film komedi atau bermain permainan meja yang dapat menjadi penawar bagi perasaan melankoli yang mungkin Anda alami. Selain itu, praktikkan buku harian tawa. Setiap malam, luangkan waktu untuk menulis 3 hal yang membuat Anda tersenyum atau tertawa. Dengan cara ini, otak Anda akan mulai mencari dan menemukan permata kecil kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan remehkan juga pentingnya meditasi. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa memberikan penilaian. Meditasi dapat membantu mengusir awan kelabu yang menyelimuti pikiran kita dan menemukan kembali sinar cahaya yang mungkin telah hilang. Jadi, tarik napas dalam-dalam, tersenyumlah,
dan biarkan hidup mengalir dengan sendirinya. Pada akhirnya, menjalani hidup dengan sedikit lebih santai dan lebih sering tersenyum bukan hanya sekadar nasihat yang biasa kita dengar dari nenek kita, tetapi merupakan strategi bertahan hidup yang sangat efektif dalam dunia yang luar biasa ini. Lain kali ketika Anda merasakan dorongan untuk tertawa, ingatlah bahwa setiap senyuman yang Anda berikan adalah tindakan pemberontakan kecil terhadap penuaan dini. Tertawa adalah obat yang penuh manfaat tanpa efek samping. Hanya ada manfaat yang bisa Anda dapatkan. Kebiasaan 9. Diet drastis. Apakah Anda pernah terfikir untuk mencoba diet yang sangat drastis? Di zaman sekarang, kita dapat melihat banyak orang yang tampaknya terobsesi dengan penurunan berat badan yang instan, seolah-olah ini adalah sebuah permainan untuk melihat siapa yang dapat melakukan yang paling ekstrim. Diet-diet yang menjanjikan keajaiban dalam waktu singkat seringkali muncul, seolah-olah tubuh kita adalah sebuah proyek renovasi yang dapat disesuaikan dengan selera pribadi. Namun, apa yang akan terjadi ketika pembatasan yang terlalu ketat ini membawa Anda ke titik batas? Saatnya untuk merenungkan apa arti sebenarnya dari merawat diri sendiri, dan mungkin memberi sedikit penghormatan kepada kaum Stoik yang memiliki banyak pemahaman tentang pentingnya moderasi dalam kehidupan. Bayangkan sejenak Anda menjalani sebuah diet yang begitu ekstrim, sehingga bahkan seorang prajurit Stoik pun akan mengangkat alisnya. Makanan terlarang, nutrisi yang menjadi perbincangan banyak orang. Ini terdengar seperti tren modern yang menarik perhatian. Namun, sementara Anda bermimpi untuk menjadi bintang Instagram berikutnya dengan foto-foto glamor, tubuh Anda mungkin sedang berteriak dalam diam. Kenyataannya adalah, menundukkan tubuh pada diet yang terlalu ekstrim dapat menyebabkan organisme mengalami syok. Bukan jenis syok yang Anda harapkan dari foto sebelum dan sesudah, tetapi yang bisa membuat Anda menua dengan cepat, seolah-olah Anda telah melakukan perjalanan waktu langsung ke usia 60-an. Mari kita bicarakan lebih dalam tentang apa yang terjadi pada kulit ketika berat badan turun terlalu cepat. Hilangnya elastisitas epidermis. Kulit yang dulunya dapat menyesuaikan bentuk tubuh seperti sarung tangan kini terasa seperti balon kempes, keriput dan kendur akibat tidak diberi waktu untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Dilemanya adalah, Anda ingin tampil menawan untuk sebuah pesta, tetapi di sisi lain, Anda tidak ingin terlihat seperti seseorang yang telah hidup di padang pasir selama 10 tahun. Lalu, apa solusinya? Filsafat Stoikisme mengajarkan kita tentang pentingnya moderasi dan perawatan diri. Alih-alih terjebak dalam diet ekstrim, lebih baik memilih pendekatan yang seimbang. Pola makan yang penuh kesadaran di mana Anda mendengarkan tubuh Anda dan memberinya apa yang benar-benar dibutuhkan. Nikmati sepotong coklat yang lezat sambil juga mengonsumsi salad segar yang kaya nutrisi. Temukan keseimbangan antara apa yang Anda inginkan dan apa yang tubuh Anda perlukan. Sebagai latihan sederhana, cobalah untuk membuat buku harian makanan, di mana Anda mencatat apa yang Anda makan dan bagaimana perasaan Anda setelahnya. Anda akan terkejut menemukan bagaimana makanan tertentu dapat memengaruhi suasana hati dan tingkat energi Anda, sehingga Anda dapat belajar untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang apa yang perlu dikonsumsi. Ketika Anda merasa tertekan untuk mengikuti diet ekstrem, ingatlah bahwa tubuh Anda bukanlah mesin yang dapat memproduksi hasil dengan cepat, tetapi sebuah kuil yang layak diperlakukan dengan cinta dan hormat. Moderasi, seperti yang dikatakan oleh kaum Stoik, adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang penuh dan sehat. Lupakanlah diet ekstrim yang hanya akan menyebabkan keausan pada tubuh Anda. Yang terpenting adalah bagaimana perasaan Anda. Percaya pada diri sendiri, bukan angka yang tercatat di timbangan. Kesejahteraan sejati dibangun dengan kesabaran dan cinta, bukan dengan mengikuti tren diet yang mungkin hanya bersifat sementara. Kebiasaan 10. Tidak menggunakan tabir surya setiap hari. Pernahkah Anda berpikir mengapa banyak orang hanya teringat untuk menggunakan tabir surya ketika mereka akan berlibur ke pantai? Kenyataannya, sinar matahari tidak mengenal libur. Meskipun Anda mungkin sedang duduk santai di bawah bayangan sambil menikmati secangkir kopi, sinar ultraviolet tetap bisa menyelinap masuk seperti teman yang tidak diundang. Oleh karena itu, mengapa tidak berbuat baik untuk diri sendiri dan mulai menjadikan penggunaan tabir surya sebagai bagian dari rutinitas harian Anda?
Menggunakan tabir surya setiap hari ibarat mengasuransikan kulit Anda, tanpa perlu membayar biaya bulanan. Paparan radiasi matahari tidak terbatas hanya pada saat liburan musim panas. Ia hadir setiap kali Anda melangkah keluar rumah. Mengingat filosofi Stoa, matahari bisa diibaratkan sebagai berbagai kesulitan hidup yang tak bisa dihindari. Namun, tidak seperti kearifan Stoa yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan yang tak terelakkan, Anda memiliki pilihan untuk mengambil tindakan. Lindungi diri Anda dengan tabir surya yang memiliki SPF minimal 30 setiap hari, bahkan ketika langit terlihat mendung. Ini serupa dengan membawa payung di hari yang kelihatan tidak akan hujan. Meskipun tidak ada tanda-tanda hujan, Anda tetap siap menghadapi kemungkinan. Mari kita pikirkan ini sebagai baju zirah yang melindungi Anda. Para penganut Stoa percaya bahwa kebajikan adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Jadi mengapa tidak menjadikan perawatan kulit sebagai salah satu kebajikan yang Anda kuasai? Jadikan perlindungan dari sinar matahari sebagai kebiasaan sehari-hari. Sebuah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Jika Anda mengabaikan hal ini, Anda mungkin akan melihat kulit Anda mulai keriput dan tampak seperti buah belum kering. Terlihat lebih tua, jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman Anda yang seolah memiliki ramuan ajaib untuk awet muda. Namun, menggunakan tabir surya bukan sekadar mengoleskannya. Ini adalah seni yang harus Anda integrasikan ke dalam rutinitas harian Anda. Oleskan tabir surya setiap pagi, sama seperti Anda menyikat gigi. Sayangnya, banyak orang yang mengabaikan langkah sederhana ini. Ingatlah untuk mengoleskan kembali tabir surya secara berkala, karena efektivitasnya akan berkurang seiring waktu. Jika Anda berolahraga atau berkeringat, pastikan untuk mengoleskannya kembali setiap 2 jam untuk memastikan perlindungan yang optimal. Pilihlah tabir surya yang sesuai dengan preferensi Anda. Ada banyak pilihan yang tersedia, termasuk yang rendah lemak, bahkan dengan sentuhan warna untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Selain itu, jangan ragu untuk membagikan pentingnya menggunakan tabir surya kepada teman dan keluarga Anda. Ini bisa menjadi langkah yang menyelamatkan mereka dari kerutan dan bintik-bintik tidak diinginkan yang seringkali muncul seiring bertambahnya usia. Menggunakan tabir surya hanya saat pergi ke pantai adalah kebiasaan buruk. Sama seperti berhenti mengonsumsi sayuran hanya karena Anda lebih menyukai kentang goreng. Kulit Anda berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Lindungi kulit Anda dan cegah kerusakan sebelum semuanya terlambat. Hidup adalah tentang membuat keputusan yang cerdas. Jadi, kenapa tidak mulai menggunakan tabir surya, salah satu gaun terbaik yang bisa Anda berikan untuk kulit Anda? Jadi, kapan kita akan mulai merawat kulit kita dengan lebih baik? Kebiasaan 11. Tidak menghadiri pemeriksaan rutin ke dokter. Apakah Anda pernah merasakan sensasi kebebasan saat memilih untuk mengabaikan pemeriksaan kesehatan, seolah-olah dengan tidak hadir, Anda berhasil mengakali sistem yang ada? Anda mungkin teringat dengan tumpukan dokumen yang penuh dengan istilah medis yang rumit, serta perawat yang tersenyum seolah sedang berpartisipasi dalam kontes kebaikan. Namun, bagaimana jika sebenarnya kebebasan yang Anda rasakan itu adalah sebuah sangkar emas yang menjerat Anda dalam masalah kesehatan di masa depan? Kenyataannya, pemeriksaan kesehatan bukanlah sekadar rutinitas yang menjengkelkan. Ia adalah penyelamat yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Menurut penelitian terbaru, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi patologi pada 90% kasus. Ini adalah argumen yang sangat kuat untuk segera membuat janji dengan dokter Anda. Lantas, seberapa sering Anda harus menjalani pemeriksaan kesehatan ini? Sederhana saja. Hingga usia 40 tahun, lakukan pemeriksaan setiap 4 tahun. Antara usia 40 hingga 60 tahun, lakukan setiap 2 tahun. Dan setelah mencapai 60 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan tahunan. Bagian menarik lainnya adalah banyak perusahaan asuransi kesehatan yang menawarkan pemeriksaan medis gratis. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mengambil asuransi, pastikan bahwa rencana tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala. Di dunia yang serba cepat ini, sedikit usaha untuk menjaga kesehatan bisa menjadi hadiah terbaik yang Anda berikan untuk diri sendiri.
Mari kita bahas beberapa kebiasaan buruk yang dapat membuat kita menua lebih cepat, seperti mengonsumsi makanan cepat saji, mengalami stres kronis, begadang, atau terjebak dalam serial Netflix yang membuat ketagihan. Setiap kali Anda memutuskan untuk melewatkan pemeriksaan kesehatan, itu seperti memberi makan monster kelalaian yang perlahan-lahan tumbuh besar. Merokok di sini, melewatkan sarapan di sana, dan tiba-tiba Anda mulai mencari gejala di Google. Dan spoiler alert, ceritanya jarang berakhir baik. Namun, jangan khawatir, semua harapan belum hilang. Ada banyak cara untuk membalikan keadaan. Mulailah dengan mengintegrasikan praktik kecil yang dapat membawa perubahan besar. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, mengonsumsi sarapan yang sehat, atau melakukan meditasi selama 5 menit setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan kecil ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan fisik Anda, tetapi juga membuat Anda lebih waspada terhadap tanda-tanda yang diberikan tubuh Anda. Ketika waktu untuk pemeriksaan tiba, Anda akan pergi ke dokter dengan senyum di wajah, bukan dengan rasa bersalah yang menghantui. Hidup tidak akan berhenti untuk menunggu Anda, dan Anda seharusnya tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Mengabaikan hal ini sama saja dengan berharap awan mendung akan menghilang hanya karena Anda tidak ingin basah. Badai kesehatan akan selalu datang jika Anda tidak siap. Jangan biarkan rutinitas harian mengambil alih waktu Anda. Jagalah diri Anda dengan perhatian yang sama seperti Anda menjaga akun media sosial Anda. Ingatlah, kesehatan bukan sekadar tidak adanya penyakit, tetapi merupakan keadaan kesejahteraan yang utuh yang dapat diukur melalui pemeriksaan medis yang rutin. Jadi, lain kali Anda berpikir untuk melewatkan pemeriksaan kesehatan, ingatlah apa yang dikatakan oleh kaum Stoa. Tidak ada kebijaksanaan yang lebih besar daripada mengantisipasi dan bersiap untuk apa yang mungkin terjadi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Nelson Mandela, kesehatan adalah prioritas utama yang mengarah pada kesuksesan. Jangan lupa untuk memeriksanya secara berkala. Jika Anda telah sampai pada titik ini, saya ingin Anda menuliskan di kolom komentar. Kesehatan adalah hal yang paling penting. Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Saya juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman sukses Anda, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi. Beri komentar agar YouTube mengenali bahwa video ini bermanfaat bagi orang-orang seperti Anda, yang memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan Anda untuk meninjau kembali 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.